bebas, ada ustadz-ustadzku di sini. Pilih aja, simple. Kita di sini nyimak kok. Kalau memang Bang Maruba mau diskusi sama siapa, kita nyimak kok. Kita nggak akan ikut campur. Iya, maksud saya ya artinya tadi kan dari penjelasan Bang Juma yang sampaikan begitu ya. Jika mau minta apa yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan tadi ya hendaknya bolehlah diulangi sebagai pengganti Bang Juma siapa begitu. Jadi saya tidak perlu memilih ya yang mau yang bisa yang artinya siap gitu aja Bang. Ya saya sebagai junior soalnya di sini. Saya kasih ke senior saya dulu ya. Bang Handi, Ustadz Muhammad Hanafi, mungkin Bundo atau Bunda Vera, silakan. Bang Juma masih sholat soalnya. Ya udah sama Bang Handi itu. Bang Handi baru datang kan biar dia agak Ya. masih adem gitu kan. Biar Betul. dia ada mulai urat-uratnya tuh udah mulai agak kendor. Setidaknya dia biar agak ikut mabok gitu. Karena kita dari tadi juga udah ikut mabok. Bang Handi siap? Durunda Siap. Handi. Bang Siap, Handi, Bang Handi. monitor. Aku ada tamu di rumah, lagi ada tukang nih. Lanjut aja Oh dulu. gitu. Oh begini. Oh begono. Begitu ya kan udah. kira-kira. Oh begitu. Sorry clear. Ya udah silakan Ustadz Hanafi, silakan Ustadz. Ya enggak, jadi di mana menurut Bang Maruba bahwa dari tadi yang kita obrolkan dan dengar dengan Bang Zuma, dengan Bang Franz, apa sih yang menyebabkan bahwa Yesus itu secara data di Bible itu yang mengklaim dirinya menjadi Tuhan? Apa yang menyebabkan itu secara data di Bible itu apa? Ada tidak? Silahkan Bang Maruba. Iya, terima kasih. Pertama perlu digarisbawahi bukan ya, Yesus mengklaim begitu, tapi ya Alkitab itu yang menyatakan. Jadi kalau kita bicara data dari Alkitab, ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 17 cukup jelas memperkenalkan siapa firman yang menjadi segala sesuatu. Jadi kalau kita baca ayat 14 itu, firman telah menjadi manusia. Ya, anak manusia itu dikenal anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian ayat 17 ditekankan di sana, diarahkan kepada siapa sebenarnya firman itu, anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu. Di ayat 17 itu dikatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca secara ya artinya menerima dengan ya apa yang tertulis, ya kita boleh menilai, ya tergantung sih apakah mau menerima atau tidak. Tetapi dari saya yang saya pahami bahwa sang firman itu yang menjadikan segala sesuatu itu disebutkan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, disebut anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itu ayat 17 ya, Yesus Kristus. Jadi dari sudut pandang kitab Yohanes itu saat ini yang boleh saya berikan perihal Yesus tadi. Begitu Bang. Oke. Abang Ustadz Ardiansa mau masuk atau gimana? Ustadz Ardiansa? Ada Ustadz Muhammad Hanafi loh, kok saya? Guru saya dulu dong. Silakan guru. Oke, di Bible kalau memang Bang Maruba membaca, ya kita semua memahami teman-teman, jika kita mencari dalam Bible, kita akan melihat bahwa Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak orang itu sebanyak 83 kali. Ya, meskipun di saat bersamaan dia merujuk dirinya sendiri sebagai anak Tuhan hanya sebanyak 13 kali.
Inilah kenapa kita meyakini bahwa ia hanya mengklaim menjadi anak Tuhan dengan berdasarkan pengertian Bible dan tidak berdasarkan konsep Bible Eropa sentris ya. Pengertian Bible ini sesungguhnya tentang panggilan anak Tuhan dapat ditunjukkan dalam Bible itu sendiri, teman-teman, saat mengatakan di posisi Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Ruh Allah adalah anak Tuhan. Ya. Berarti kalau seumpama gara-gara anak banyak tuh. Yang dipimpin Roh Allah itu berarti anak Tuhan semuanya tuh. Kembali begitu Maruba. Ini pakai data ya Maruba ya. Lalu nanti di 2 Korintus 6 ayat 18 di situ juga dikatakan bahwa dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ini yang lebih bukti bahwa di Bible itu bahwa Yesus bukanlah Tuhan, itu sangat nyata di mana yang sudah masyhur ketika kita diskusi secara data bahwa Yohanes 5 ayat 30 di situ udah terang-terang itu. Ya, Maruba pasti mungkin bisa dibaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku. Ya, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya kalau yang mengutus berarti ada yang ngutus. Kan begitu, Maruba. Itu aja sementara Maruba. Jadi kalau nanti kita baca terlalu lama. Silahkan Maruba. Baik. Terima kasih atas pendapat Abang. Yang pertama perlu saya perjelas sebelum Bang Hanafi mengangkat atau mengutip atau bahasa yang kurang enak dibilang mencomot ayat, perlu kita akui ya Kak, dari saya, iman saya, dan juga menurut pembelajaran saya, Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman yang berasal dari Tuhan. 2 Timotius 3:16 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi itu diilhamkan di mana Tuhan memilih hamba-hambanya seperti Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kekasih, dan Rasul Paulus. Jadi ketika kita mengangkat Alkitab ini sebagai firman Tuhan, maka kita akan mempelajarinya bahwa apa yang tertulis di dalam diakui berasal dari Tuhan. Jadi saya harap ya, sebagai dasarnya semoga jangan dirombak Bang ya, jangan seperti pernyataan Abang tadi katakan, hanya Yesus katakan, jadi seakan-akan bahwa itu bukan berasal dari Tuhan begitu. Jadi Katakan bukan saya Maruba yang mengatakan itu di Bible Anda. Jadi jangan disangka saya. Silahkan dikonter Bible Anda. Itu caranya. Counter dengan data lagi. Jangan menjelaskan mana data yang menunjukkan bahwa posisi yang dibilang Tuhan itu siapa. oke, baik. Counter dengan data itu gitu loh. Bukan saya yang ngomong tapi Bible Anda. Jadi kalau Anda bilang saya musuh Anda, bukan musuh Anda Bible Anda dong berarti. Orang saya membawa Bible Anda kok. Ya, data saya sudah jelas tadi. Kita perlu pahami bahwa segala tulisan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berasal dari Tuhan. Itu yang paling utama. Sesuai dengan tertulis 2 Timotius 3 ayat 16. Itu yang pertama. Coba Sehingga, baca. ya, Coba baca. saya sudah baca tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Mana itunya? Tuhannya di mana? ya, ayat kalimat pertama, Pak. Ya sekarang firman, dia firman. Ya, Terus menerima firman gitu. Firman menerima firman gitu. bukan, Pak. Dasar penulisan Alkitab itu semua yang tertulis dari kitab Kejadian. Iya, Yesus itu kan firman kata Anda tadi.
Ya, belum lagi Pak, tunggu dulu, sabar dulu. Saya hanya bahas dasarnya, masih dasarnya saya bahas. Ya, itu kan dasarnya tadi. Awalnya kan firman. Iya, Firman bersama dengan dasarnya. Allah. Jadi sehingga kita akan dapatkan bukti bahwa Yesus itu Allah. Yang pertama, Bapak harus terima dulu dasar ini. Tapi kalau Bapak katakan saya hanya percaya ayat ini, saya tidak percaya ayat ini, ya begitulah jadinya. Ya, Karena begitu gimana? ya itu seperti Bapak katakan tadi, ada ya kata orang, kata anak Allah. Nah, Jadi Bapak hanya mengambil yang itu saja. Jadi kita perlu pahami bahwa ayat Alkitab bukan hanya itu. Begitu. ya iya, yang menyebabkan tadi Anda bilang bahwa Yesus itu adalah firman, artinya firman nerima firman, begitu? Bukan firman, Pak. Beda firman yang dimaksud dengan perkataan. Yesus itu firman bukan? Ya, dia sang firman. Dia itu firman itu yang Iya. disebut adalah pribadi. Nah, makanya Yesus kan firman kan? Betul Iya, nggak? bukan perkataan. Bedakan kata hologos dengan rema, Pak. Beda itu. Iya, sekarang firman itu apa? Ya, sang firman itu tadi merujuk kepada Yesus. Nah, iya, Tapi berarti bukan kan firman nerima firman, begitu? Bukan firman, begitu beda Pak. Saya katakan hologos dengan rema. Rema itu perkataan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Beda dengan pribadi yang mengucapkan, Pak. Ya iya, artinya kan Yesus itu kan firman toh, betul nggak? Iya, maksud di sini. Nah, berarti Yesus nerima firman itu nerima firman, begitu? Iya, ini bahasa kita secara manusia, tetapi dalam konteks ya Pak, bahwa dia adalah seorang pribadi yang menerima Firman. perkataan dari Bapa. Nah, itu Nah, tadi Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Iya, Bapaknya Kristus. Bapaknya Kristus, Tuhan bukan? Iya, mereka bertiga Tuhan. Oh, berarti ada 3 Tuhannya. Ya, tiga Oh, dalam satu. 3. Oh, 3 ya. Udah Ardiansah. Lanjut Ardiansah. Enggak. Gue lagi mau ngituin ini kerjaan. Gue lagi kerja. Makanya gue dari tadi nungguin ada yang komen. Ayolah. Iya. Tadi Bang Maruba tadi ngomongkan soal apa tadi, penulisan Bible. Emang emang Bible itu firman Tuhan. Markus, Matius, Lukas firman Tuhan. Itu adalah firman yang berasal dari Tuhan atau perkataan yang berasal dari Tuhan yang dituliskan oleh hamba yang dipilihnya, yang setiap perkataan itu berpengaruh terhadap latar belakang penulis. Jadi Gitu. termasuk Lukas itu dapat dari Tuhan ya? Ya, itu berasal dari Tuhan yang diilhamkan Bukan bukan dari anggapan orang kan? bukan. Oke, coba buka. Ada yang bisa bantuin saya buka di sini? Host bisa nggak? Hostnya tidur. Coba buka Lukas 3 ayat 23 Bang. Coba buka Bang Maruba. Ya aku aja lah yang buka. Ya sih. Iya sih, ambil laptop. Sih. Udah Bang dibuka Lukas 3 ayat 23 udah? Sudah Udah Bang? belum? Sudah Bang. Oke, baca Bang. Silakan baca Lukas 3 ayat 23 baca. Baik. Silsilah Yesus. Inilahnya nggak dibaca. Dia mana itu? Oh ya oke. Lukas 3 ayat 23 coba baca dari awal. Silsilah Yesus itu judulnya kan. Coba baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan orang kan itu bukan menurut firman Tuhan kan? Ini dia. Ayo. Tadi saya sudah sampaikan sama. Mau kemana? Bukan mau kemana. Lukas 3 kan ditulis oleh Lukas kan. Jadi Iya. perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Lukas, ditulis berdasarkan pola pemahaman Lukas dan latar belakangnya.
Jadi di sini Lukas melalui tuntunan Roh Kudus menuliskan ini. Jadi Loh. anggapan orang itu dituliskan begitu. Oh, berarti Lukas dapat dari anggapan orang. Bukan dapat dari anggapan orang, Bang. Loh, gimana sih? Ya, bukan dapat dari anggapan orang. Maksudnya Coba-coba, mari kita buka di sini biar bisa baca semua orang-orang. Iya. Tunggu dulu, aku connect internet dulu ya. Ngos, anjing. Ini udah. Mana lah ini? Ini internet ya. Lukas 3 Lukas 3:23. Nah, ini nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini menurut anggapan orang loh, bukan menurut firman Tuhan loh, Bang. Ini saya ulang lagi, Bang, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, mulai. Abang masih belum mau terima sepertinya. Loh, karena yang tertulis ini anggapan orang, bukan firman Tuhan. Begini, saya terangkan sedikit ya. 2 Hmm. Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Kita fokus ke Lukas dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Jangan kemana-mana Saya tidak sedang dulu. pergi kemana-mana. Saya lagi memfokuskan ke situ, Bang. Oke, Jadi, di mana itu tadi? Berapa? Di ayat berapa? 2 Timotius 3:16 itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke ya, aku buka dulu. Oke, Timotius ini yang nulis siapa, Bang? Rasul Paulus, Bang. Dari mana Paulus tahu? Hah? Dari mana Paulus tahu kalau segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar? Jadi Paulus itu dapat firman Tuhan. Perkataan Paulus berdasarkan firman Tuhan, betul? Iya, perkataan Paulus itu dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menuliskan itu. Oh, Jadi, gitu. Dan itu berdasarkan pengalaman budaya, latar belakang pendidikan, pengalaman. Jadi makanya Alkitab itu banyak penulisnya, Bang. Oh, gitu. Jadi intinya intinya Paulus berdasarkan dapat dari firman Tuhan, betul ya? Bukan berdasarkan dari Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk Oh, berarti bukan menurut firman Tuhan Paulus dapatnya, bukan menurut firman Tuhan. kalau menurut firman Tuhan berarti asalnya dari firman Tuhan, bukan begitu, Bang. Karena Loh, lah ya, berarti Paulus itu mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan ya? Roh Kudus tadi berasal dari Roh Kudus yang disampaikan itu. Lah, Roh Kudus membawa firman Tuhan atau firman setan? Menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan Lah itu. iya, dengerin Dan pertanyaan saya Paulus baik-baik. menuliskan berdasarkan kemampuan. Pertanyaan saya didengarkan dulu, setelah didengarkan dijawab gitu loh. Paulus ini menulis berdasarkan kehendaknya sendiri atau berdasarkan menurut firman Tuhan? Berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini firman Tuhan bukan? Bukan Oh, berarti bukan Tuhan ya, Roh Kudus ya? Tuhan. Bedakan. Loh, gimana sih? Bedakan, Bang. Di sana tidak ada kata firman Tuhan, yang ada sang firman atau firman. Lah, Roh Kudus ini membawa apa? Membawa firman Tuhan. Roh Kudus ini membawa firman Tuhan atau membawa firman setan? Roh Kudus ini menuntun Rasul Paulus untuk menuliskan kitab Timotius dan kitab-kitab lainnya, gitu, Bang. Loh lah iya, Roh Kudus ini membawa firman Tuhan atau bukan firman Tuhan yang dibawa apa? Roh Kudus ini. Apa yang dibawa Roh Kudus itu apa? Kepada Paulus itu apa yang diberikan kepada Paulus? Apa? Gitu loh. Oke. Firman Tuhan atau firman setan gitu loh. Simple loh ini.
Ini Bang, Coba. boleh dibaca Yohanes 14 ayat 26. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya. Sebagai jawaban dari pertanyaan Abang. Oke, berapa? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Oke, baca di situ. Belum lihat. Kan? Belum lihat Bang. Ada Abang. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Wah, yang dibawa ini apa? Oleh Roh Kudus ini apa? Tunggu dulu Bang. Jadi- Itu baca lagi Dari Bang. Jangan Bapak kan? Dari Bapak kan? Baca dulu Bang sampai selesai. Kepadamu dan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari Bapak kan berarti kan? Iya, jadi intinya tadi fokus kisah tadi bahwa Ya, Roh Kudus mana? itu menyampaikan yang dikatakan oleh Yesus. Itu mengingatkan. Roh Kudus. Yesus dapat dari mana? Berarti perkataan-perkataan Yesus itu yang sebelumnya di kitab Injil diingatkan oleh Roh Kudus, diterangkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus dan dipimpin untuk menuliskan itu yang disebut itulah surat-surat Rasul Paulus. Perkataan Yesus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Perkataan Yesus ini. Itu semua firman Tuhan, Bang. Oke. Jadi Tuhan. Paulus ini mendapatkan firman Tuhan kan yang dibawa oleh Roh Kudus kan? Iya, Nah, oke. Sekarang mendapatkan Oke. dari Tuhan. Jadi begini, Bang, jangan Abang gunakan firman Tuhan. Abang fokus saja gimana sih? Tunggu. kepada Yesus. Perkataan Yesus ini yang dibawa Yesus. oleh Roh Kudus, iya dengerin. Perkataan Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ini firman Tuhan atau bukan? Ya, perkataan Tuhan itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti Paulus ini menerima firman Tuhan, yaitu Yesus ini yang dibawa oleh Roh Kudus kan gitu. Iya, tapi Berarti Paulus ini menuliskan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginannya sendiri atau dikarang-karang. Betul nggak? bukan begitu, Bang. Oh, berarti dikarang-karang. Dia bukan mengarang. Oh, loh. Lah terus apa? Berdasarkan apa? Dia menuliskan berdasarkan pendidikannya, latar belakang pengalamannya, pengetahuannya, budayanya, sehingga orang-orang yang akan dijangkau dari tulisannya itu dapat mudah mengetahui, memahami. Berarti bukan firman Tuhan. Berarti Paulus ini menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Dasarnya segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi Yang diilhamkan ini firman Tuhan atau bukan? Jadi begini, Bang, saya kasih Kan jadi begini lagi ditanya. Ya. Dengerin pertanyaan saya, didengerin dulu. Kenapa enggak abang enggak fokus? Saya kasih Didengerin dulu pertanyaan saya, didengarkan dulu pertanyaan saya, ya. Yang dibawa oleh Roh Kudus ini kan perkataan Yesus, betul? mengingatkan ya perkataan. Perkataan Yesus itu firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Berarti Paulus ini mengatakan kepada kita semua ini berdasarkan firman Tuhan, yaitu Yesus, kan gitu. Iya, tapi bukan letter-letter tertulis begitu. Rasul Paulus sedang Gimana sih ini dipimpin orang? untuk menjelaskan lebih detail. Ya kesimpulannya Paulus ini mengatakannya itu sebagai berkata menurut firman Tuhan, kan gitu. Bukan, beda itu, Bang, konteksnya. Gimana sih? Berarti Paulus ini ngarang. Satu contoh ya, saya Dengerin dulu, jangan kemana-mana. Saya nggak cuma lebar. Paulus ini, karena Abang nggak dapat pahami, sedangkan itu aja nggak dapat, Abang. Anda yang nggak paham, saya tanya apa, Anda jawab apa. Saya tanya sekarang. Oke, coba saya kasih pilihan ya. Paulus ini menulis berdasar atau mengatakan berdasarkan A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan. Yang mana? A atau B? Saya katakan tadi firman Tuhan, tapi dituliskan itu bukan langsung secara literal. Saya nggak tanya dituliskan, saya tanya A atau B. A, begitu. saya tanya A dan B. A, Paulus ini mengatakan berdasarkan firman Tuhan, atau B, Paulus ini mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang mana? A atau B? Sekarang saya balikan pertanyaan Abang. Jangan kemana-mana, jawab dulu, please. Seperti itu. Jawab dulu. Kata kami di Jawab Quran dulu. itu Jawab dulu. A2. Gak bisa, jawab dulu. Abang jawablah dulu. Gak bisa. Waktu Anda menjawab. Jadi Abang Nggak hanya ingin menang sendiri. Gak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Mata kami di Quran Gak itu bisa. Jawab dulu. Jawab dulu. menang sendiri, Bang. Iya. Kok Anda nggak jawab?
Jawab dulu pertanyaan saya. Nah, udah jelaskan Apakah Paulus ini mengatakan berdasarkan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? A. Paulus mengatakan berdasarkan firman Tuhan. B. Paulus mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang mana? Udah saya katakan tadi firman Tuhan. Tapi Firman Tuhan selesai, cukup. Sekarang baca ini. Oke, cukup. Sekarang baca ini. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan jediar, melainkan sebagai seorang bodoh dan berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, Paulus sendiri mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ayo mau kemana? Mau kemana? Ayo. udah saya katakan tadi. Ayo mau kemana? Udah saya bukan mau kemana. Nggak usah kayak gitu. Ya berarti ini bukan firman Tuhan karena ini Paulus mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Mau cari menang aja tapi tak paham konteksnya. Loh, kok konteks ini apa ini tulisannya? Coba kau baca ini. Nih, kau yang baca. Coba kau yang baca. Baca. Iya, saya sudah baca itu. Tapi maksud saya, baca. Karena abang mau melagakan Alkitab saja. Baca dulu. Sudah jelas itu. Baca. Sudah jelas. Baca. 3:16 segala tulisan. Baca. Gitu. Baca. Itu jawaban saya tentang Baca, woi. Oke, Bang. Baca. Saya sudah baca, Bang, tadi. Ini Saya loh. sudah baca itu. Ini loh 2 Korintus 11:17 ini loh. 2 Timotius 3:16 segala 2 Korintus 11. Oh, berarti ayat ini salah. Bukan salah, tapi Oh, abang berarti salah benar. tangkap. Salah Berarti ayat paham. ini benar. Abang tidak tahu masuk Tidak tahu pula. Tuhan dengan diilhamkan oleh Tuhan, Yang oleh Allah. Dengerin. Sekarang saya tanya, Paulus ini menulis atau mengatakan berdasarkan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan mengatakannya? Dia mendengarkan berdasarkan firman Tuhan, tapi Ini salah ini. Enggak salah. Aku mengatakannya. dia menelak. Dengerin. Aku mengatakannya. Dengerin, cuplis. Dengerin. Aku mengatakannya. Dengerin, cuplis. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh. Ternyata bodoh Paulus ini. Ini loh. Tuh, mau kemana? Mau kemana? Ajaran tipu-tipu, dasar. Jangan ngarang aja. Ini Timotius ini karangan Paulus, bukan berdasarkan firman Tuhan. Paulus cuma menulis segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Apa ini? Ini tulisan Paulus sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan ini. Gitu loh. Kok susah sih? Kok susah gitu loh. Ini karangan Paulus, kuculuk. Paham kau Maruba? Yang pinter gitu loh jadi orang 2 itu. Timotius 3:16 jelas. Ini bukan firman Tuhan, ini karangan Paulus. Buktinya ada di 2 Korintus 11:17. Paham nggak kata yang diilhamkan? Loh, lah ya ini karangan Paulus, paham nggak? Ini tuh karangan Paulus, paham nggak? Itu pendapat Anda. Loh, lah ini pendapat siapa ini? Ini siapa ini? Coba baca 2 Korintus 11:17. Ini pendapat siapa ini? Paham Ini. nggak kata yang diilhamkan? Enggak, ini loh, yang saya tunjuk ini pendapat siapa? Maruba, kamu tinggal baca dulu.
baru kamu bantah gitu loh. Ya saya sudah Suruh Bang jawab Ardi dari baca. tadi. Apa yang jawab? Nggak ada jawab. Ini loh, ini 2 Korintus 11:17. Kamu tadi kan bilang, dengerin. Hei, kamu tadi kan bilang 2 Timotius 3:16 ini adalah firman Tuhan. Ternyata di 2 Korintus 11:17 Paulus mengatakan apa yang didapat dari Paulus itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti ini juga bukan firman Tuhan ini. Segala tulisan yang diilhamkan ini bukan firman Tuhan ini. Ini karangan Anda Paulus. paham nggak kata yang diilhamkan? Apa sih ini orang kok gak ngerti sih? Ini Gimana ini gitu bohong ini. kata-katanya di firman Ini Tuhan. bohong, paham nggak? Ini tulisan Paulus ini bohong, paham? Saya udah Karangan. jelaskan tadi, Rasul Paulus menerima perkataan Yesus itu diingatkan kembali oleh Roh Kudus kepadanya. Di Lalu dia mana? menuliskan, Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? sudah disebutkan tadi 2 Timotius 3:16 itu diilhamkan. Ini Allah, bukan firman Tuhan. Woi, dengerin. Ini bukan Tidak firman. ada Ini cuma perintah. pengakuan Paulus. Ini pengakuan Paulus yang berbohong, paham nggak? Iya, saya akui itu. Tapi Loh ya sudah, kalau bukan firman Tuhan berarti kalau bukan firman Tuhan otoritasnya dari siapa? Saya tanya, otoritas Paulus dari siapa? ya dari Allah. Mana buktinya? Mana? Ya buktinya itu. Mana Allah berbicara begini? Mana Allah berbicara begini? Aku berikan kepadamu otoritas ini wahai Paulus. Mana buktinya? Aku berkenan terhadapmu wahai Paulus. Mana buktinya? Mana? Oke. Mana? Jadi Mana? ya sabar. Ya, oke, mana? Mana buktinya? Mana konfirmasi bahwasanya Allah memberikan otoritas kepada Paulus? Konfirmasinya mana? Mana? Ya sabar ya, saya tunjuk ya. Ya, tunjukkan. Jadi Yesus itu Jangan kemana-mana. Allah kamu bilang, bukan Yesus. Mana? ya Mana konfirmasi dari Allah memberikan otoritas kepada Paulus? Mana? iya. Ya. Ayo. Kelihatannya kayaknya lebih cerdas dari Fran, taunya lebih hancur lagi nih. Iya. Teman-teman, jangan lupa tap layar, teman-teman. Bersyukur ya teman-teman. Iya. Allah kasih izinkan kita Betul. menjadi orang yang beriman, orang Islam. Alhamdulillah. Amin. Dan mudah-mudahan kita sama Allah dalam kondisi mati dalam keadaan membawa Husnul iman dan khatimah. Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Udah tahu bukan firman Tuhan, dikasih ayat ke saya. Ini bukan firman Tuhan, ngapain kau kasih ke saya? Yang saya minta firman Tuhan. Gitu loh. Udah jelas ini bukan firman Tuhan, ngapain kau kasih ke saya? Saya minta firman Tuhan. Mana? Oke Bang. Jadi Oke apanya? di Oke dalam apa? Oke apa? otoritas Paulus itu diberikan oleh Tuhan. Mana? Kisah para Rasul 13 ayat 2. Kisah para Rasul 13 ayat 2. 13:32 ya, betul. Ini. Ayat 2. Ayat Oh, 2, ayat Bang. 2. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 13 ayat 2 ini. Ya. Ini. Iya. Iya. Oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini yang nulis siapa? Iya. Kisah para Rasul. Lukas. Nah, apakah Lukas diberikan otoritas oleh Allah untuk menulis ini? Diberikan nggak Lukas? Jangan-jangan ini karangan Lukas juga. Ayo. Boleh Anda bilang karangan, bilang aja Loh. semua karangan. Loh, ya memang karangan kok. Loh, mana otoritasnya? Mana otoritas Tuhan
Oke, mana otoritas Tuhan? Sudah Dengerin, nggak bisa. Sabar. Nggak bisa. Dengerin, nggak usah kabur, jangan kabur. Dengerin. Saya ketawa ini. Ya udah ketawa dulu. Oke. Ketawa aja dalam kebodohan. Ya ada ketawa. Pertanyaan saya, data ini valid nggak, Bang Marubah? Valid nggak? Valid. Oke, pertanyaan saya, siapa validator yang tertinggi yang bisa dipercaya? Validatornya siapa? Kalau ini valid, validatornya siapa? Paulus juga. Loh, kok Paulus? Apa otoritas Paulus? Memvalidasi ini apa? Ya karena itu sudah dikanonkan. Jadi Loh, Anda kok kanon itu tahun berapa kanon? Kanon tahun berapa kanon? Coba saya tanya, kanon tahun berapa? jadi lucu saya rasa. Enggak. Kanon tahun berapa? Jawab dulu, kanon tahun berapa? Apa otoritasnya ini? Semua lah. Tunggu. Anda bilang lah, apa otoritas Tuhan menuliskan itu? Anda bilang lagi. Loh, saya tanya otoritas Lukas. Ini kata Anda, ini adalah berita yang valid. Ini informasi yang valid. Pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi ini? Iya, Rasul Paulus juga memvalidasi Lukas. Apa otoritas Paulus sehingga dia berhak memvalidasi? Otoritas Paulus apa? Karena Yesus yang memilih dia, karena Roh Kudus. Mana? Nah, itu sudah Anda baca. Nah, ini kan Lukas tulisannya. Gimana sih? Iya, tapi kan itu yang berkata itu siapa? Yang nulis siapa? Yang berkata itu siapa? Ini kan perkataan Lukas ini. Itulah Ini kan pengakuan Lukas. Yang nulis kan Lukas. Pertanyaan saya, Lukas dapat otoritas menulis ini dari siapa? Coba saya tanya. Dari siapa otoritas ini? Berhak nggak dia menulis firman Tuhan? Berhak nggak? Berhak. Siapa yang memberi hak kepada Lukas untuk menulis ini? Siapa? Yang memberi hak dari Tuhan. Mana? Di mana ayatnya Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas atau memberikan hak untuk menulis kepada Lukas? Mana ayatnya? Jadi itu melalui Jangan jadi, saya tanya ayat. Jangan jadi, mana ayatnya? Paulus yang Sabar. Mana ayatnya Lukas memberikan otoritas mana ayatnya Allah atau Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis ini? Mana? Saya kejar. Coba. Anda kejar. Saya Iya. santai aja. Tadi Iya santai. Ya jawab dong. Kalau santai jawab dong. Bisa nggak dijawab? jawab itu. Ya saya katakan dari Tuhan. Ya, Ya mana Allah, mana konfirmasi dari Allah atau konfirmasi dari Tuhan bahwasanya Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas? Mana konfirmasinya dari Tuhan? Mana? Oke, baik. Jadi kalau Ya. seperti yang Anda minta itu memang tidak ada, tetapi Gak ada. Berarti ini karangan Lukas. Ini karangan Lukas. Ketahuan. Ketahuan bohong-bohongnya. Makanya nggak bisa membuktikan bahwasanya Lukas hak menulis kisah para rasul. Nggak ada haknya Lukas untuk menulis ini. Nggak ada. Apa mana haknya Lukas? Mana? Saya minta. dengar dulu karena murid-murid seperti Petrus mengakui kerasulan daripada Apakah Lukas murid Yesus? dengar dulu karena Enggak, jawab dulu. Apakah Lukas murid Yesus? Karena Petrus dan Jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Petrus dan Yakobus. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Iya, murid Yesus. Mana? Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Di mana? Udah paham saya kemana. Mana? Iya, mana? Oke, saya buka di sini. Oke. Di mana? Jadi saya Lukas? jawab, Iya, di mana? Saya buka. Di mana? Lukas ayat berapa? Di mana? Petrus Mana? dan Yakobus. Saya nggak tanya Petrus. Saya tanya di mana? Saya tanya dengerin. Saya tanya di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus. Yang saya tanya murid Yesus, saya nggak bahas Petrus.
Seandainya saya tanya juga kayak gitu Anda tak bisa Jangan jawab. seandainya. Nanti saya nyanyi seandainya Tanya dulu kau Anda. tahu Bisa nggak Anda jawab langsung? menginginkan kau pergi. Iya, saya tanya Anda bisa jawab nggak? seperti Jawab itu? dulu pertanyaan saya. Jawab, Anda jangan bisa nggak jawab kemana-mana. pertanyaan saya? Gak bisa, jawab dulu. Saya nggak mau jawab. Anda bisa nggak Jawab jawab dulu. pertanyaan saya? Nggak bisa. Pertanyaan Kamu saya belum jawab terjawab. Saya nggak mau jawab pertanyaan Anda ketika Anda belum Iya, jawab karena pertanyaan Anda saya. menjawab seperti itu. Gak mana Lukas adalah murid Yesus, di mana tertulis? Di mana? Ya, saya juga katakan bahwa Petrus dan Yakobus memvalidasi. Saya nggak tanya peraturan Paulus. Petrus, Kerasulan- kucluk. Dengar dulu. Saya nggak tanya Petrus, yang saya tanya Paulus mana Lukas, memvalidasi mana Lukas. Lukas tertulis murid Jadi- Yesus di mana? Iya, membenarkan. Gak usah tulisan. kemana-mana, gak usah kemana-mana, gak usah kemana-mana, jangan kemana-mana. Di mana Lukas tertulis murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan tadi kalau secara literal itu seperti pernyataan Anda. Di mana Yesus disebut dikatakan Tuhan? Begitu. Enggak, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Lukas tertulis murid Yesus di mana? Saya sudah katakan tadi. Di mana? Ayatnya di mana? Petrus dan Yakobus. Astagfirullahaladzim, Petrus. Pertanyaan saya, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan jawaban seperti yang Anda minta saya tidak bisa berikan, tapi saya bisa berikan jawaban. Nggak ada, berarti kau ngarang kalau Lukas itu dapat otoritas dari Yesus. Mana buktinya? Buktinya aja Lukas bukan murid Yesus. Ayo. Buktinya begini, Rasul Petrus dan Yakobus Kok memvalidasi. Petrus? Saya nggak tanya Petrus loh. Memvalidasi. Saya ini nggak tanya Kerasulan Petrus. Paulus. Saya nggak tanya mengakui- Petrus. Woi, saya nggak tanya Petrus. Mengakui Lukas. Ajaran tipu-tipu ya kayak gini ini ajaran tipu-tipu. Memang ada tertulis begitu. Mana tertulis Lukas murid Yesus mana? Lukas murid Yesus mana? Saya sudah katakan tadi Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya. Ya mana? Saya sudah katakan Petrus dan Yakobus memvalidasi kerasulan Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, aku nggak tanya Paulus, aku jawaban tanya saya. Lukas. Itu jawaban saya. Karuba kamu jangan ngarang-ngarang. Kamu sendiri Ya, saya nggak ngarang-ngarang. muridnya Yesus. Makanya Bang Ardi nanya. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas, kucluk. Karena Paulus mengakui Lukas. Gitu. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas. Karena Paulus mengakui Lukas. Tinggian mana Paulus sama Yesus posisinya? Tinggi mana? Lebih tinggi Yesus lah karena Lah ya sudah, Ya. yang saya sudah. Tinggi Yesus kan? Yesus memilih Paulus gitu. Lah di mana tertulis Yesus memilih Paulus? Tadi saya sudah tunjukkan. Di mana? Ulang lagi. Di mana? Ini 2 Timotius. Mana? Tadi sudah saya bacakan. Kisah juga. para Rasul. Ini kisah para Rasul. Iya, Ini kisah kan para- tulisan Lukas. Ini tulisan Lukas. Iya, karena Rasul Paulus memvalidasi Lukas, Rasul Petrus memvalidasi keberadaan Rasul Paulus gitu loh. Ini kisah para Rasul. Ini tulisan Lukas, Jadi kucluk. mereka Yang saya tanya, di mana Lukas mendapatkan otoritas dari Yesus? Sudah saya katakan tadi bahwa dari pengakuan murid-murid yang lain Ya, gitu. Lah ya di mana? Tadi saya Di sudah mana? katakan. Saya tanya gini, otoritas tertinggi kamu Petrus, Paulus atau Yesus yang paling tinggi? Jangan bahas yang paling tinggi. Nggak bisa jawab dia. Ayo jawab. Otoritas tertinggi kamu apakah A Yesus? Dari awal sudah saya katakan, Anda sudah Dengerin. Otoritas tertinggi kamu apakah A Yesus, B Petrus, C Paulus? Yang mana yang tertinggi?
otoritas Alkitab sudah Anda ragukan, apalagi? Aduh, apa sih ini ditanya apa, jawabnya apa? Iya, Anda kan memelagikan Alkitab ini. Pertanyaan saya, otoritas tertinggi di Lukas, ini otoritas lo memang semua lagi dengerin bilang, karena otoritas manusia, Anda semua. dengerin. Otoritas tertinggi kamu apakah A. Yesus, B. Jangan bahas lagi, Bang, Petrus, karena udah dapat C. kesimpulan Paulus? dari Jawab, Abang. jawab dulu. Udah dapat kesimpulan dari Abang. Jadi Ya jawab di mana tertingginya? Yesus kan? Jangan Yesus kan? Abang Yesus apa kan? ya? Yesus kan? Pernyataan Abang udah jelas Yesus kan? bahwa ini karangan manusia. Aduh, mak ini Yesus kan? Ketika Abang gunakan kata karangan manusia, Woi, istilah Abang ngomong menolak. sendiri dia. Aduh, ini orang ngomong sendiri. Kamu jangan framing Maruba. Bang Ardi nggak ada Saya bilang bukan itu framing, karangan dia sudah manusia. ucapkan begitu. Anda jangan Saya apa? nyimak kalau di sini. Kamu. Ya betul. Di mana saya minta gini loh, Bung. Kalau otoritas tertinggi Anda adalah Yesus, ya kan? Berarti yang berhak memberikan itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi begini, Yesus memberikan otoritas kepada muridnya. Dengar dulu, kepada muridnya, 12 muridnya. Kemudian 12 muridnya memvalidasi Paulus dan Paulus memvalidasi Lukas. Kapan lah ke-12 muridnya Jadi, memvalidasi? apa yang diputuskan mereka itu Di mana tertulis? Di mana tertulis Lukas? Dengerin, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus yang diberikan otoritas? Di mana? Saya ulang lagi ya. Anda putar-putar aja tak apa-apa. Saya ulang lagi. Yesus memberikan otoritas kepada 12 muridnya. 12 muridnya mengakui menerima tulisan Rasul Paulus. Di mana? Di mana 12 murid? Di mana 12 muridnya? Itulah saya katakan. Mengaku, dengerin, di mana 12 muridnya mengaku menerima kisah para rasul? Di mana? Di mana 12 murid? Dengerin. Di mana? Ngomong terus nih orang. Dengerin kuculuk, dengerin penipu. Penipu, dengerin penipu. Dengerin penipu. Di mana 12 murid Yesus? Apa yang Anda bahas lagi? Penipu. Dia nggak nipu Bang Ardi, dia ngarang Bang Ardi. Iya. Di mana? Dengerin ya. Di mana 12 murid Yesus memvalidasi kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi Petrus mengakui kerasulan Paulus. Nggak usah kemana-mana, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus? Dengerin pertanyaan saya. Di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Petrus mengakui kerasulan Paulus. Jangkrik, nggak nyambung. Tanya apa? Jawabnya apalah, kacau ini. Kacau, nggak nyambung kau. Kau nggak nyambung. Aku tanya apa, kau jawab apa? Jadi begitu. Apanya begitu? Nggak nyambung. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Ya, Petrus kan murid terutama murid pertama Yesus yang di mana Petrus? Di mana Petrus menyatakan memvalidasi kisah para rasul? Di mana? Bukan kisah para rasul. Lola ini. Paulus. Dengar dulu. Loh, gimana sih? Ini loh. Yang saya tanyakan, kisah para rasul ini, kucluk dari tadi itu, tulisan kisah para rasul ini kan yang nulis Lukas. Betul? Ya. Nah, di mana Yesus memberikan otoritasnya kepada Lukas? Di mana? Melalui Paulus, pengakuan Paulus. Hah? Melalui Paulus. Saya tanya Yesus, kok Paulus sih? Jadi begini, saya udah jelaskan tadi, Yesus. Astagfirullah, nggak nyambung nih orang, kacau. Rasul Petrus Kacau, nggak nyambung, bro, nggak nyambung. Rasul Rasul Paulus. Bang Zuma udah aktif belum, Bang Zuma? Itu. Nggak aktif, nggak nyambung. Bang Zuma, monitor, Bang. Gurunda, monitor, Gurunda. Kacau ini, nggak nyambung loh ini.
Bang, saya tanya apa? Kalau orang bertanya, didengarkan dulu pertanyaannya, dianalisis di dalam otak Jelas, biar gak goblok gitu jawab. kan. Apa lagi? Dianalisis dulu di dalam Kita otak. sudah analisis. Pertanyaan saya, di mana Lukas diberikan otoritas oleh Yesus? Saya nggak tanya bukan dari Yesus, yang saya tanya dari Yesus. Saya tidak bertanya yang bukan dari Yesus, paham? Udah dibilang udah dipilih murid. 12 murid, salah satunya Petrus mengakui kerasulan Paulus. Saya nggak tanya itu, kucluk. Paulus mengakui Saya- Lukas. Jadi gitu dia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas. Nih saya kasih contoh ya, Ini saya kasih contoh ya. Oke. Nah ini aku kasih contoh. Nih, aku kasih contoh nih. Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad, ya, atau Rasulullah. An-Nisa 59. Ini perkataan Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Duh. Jelas, taatilah, langsung ada otoritas dari Allah. Taatilah Rasulnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Nah, tuh. Taatilah, langsung otoritasnya dari Allah. Sekarang saya tanya, di mana otoritas Lukas? Di mana Lukas dapat otoritas dari Yesus? Di mana? Jadi otoritasnya berasal dari 12 murid yang langsung. Oh, berarti bukan dari Yesus. Berarti bukan dari Itu Yesus. tetap dari dia, karena sampai sekarang begitu polanya. Loh, kok polanya? Berarti bukan iya dari begitu, Yesus kan? makanya dari Ya, berarti pendeta. Lukas. Jadi Berarti pendeta dari mana Lukas. polanya, tetapi dari situnya polanya. Ngomong sendiri. Dengerin. Ngomong sendiri. Abang paham Dengerin. tidak sampai. Ngomong sendiri. Pola. Begitu dia. Di mana? Oke, saya kejar ya. Udah, kita ikutin. Kamu bilang apa tadi? Lukas dapat otoritas dari siapa? Rasul Paulus Di mana? Paulus dapat otoritas dari siapa? dapat pengakuan. Paulus dapat pengakuan dari murid seperti Petrus. Di mana ayatnya Petrus memberikan otoritas kepada Paulus? Saya tanya otoritas ya. Di mana ayatnya? Pengakuan, bukan otoritas pengakuan. Oh, bukan otoritas berarti. Berarti bukan Pengakuan. otoritas. Itu loh. Beda berarti. Ya, nggak nyambung berarti ya. Berarti Luar bukan biasa. otoritasnya. Gua bilang dari tadi siap-siap untuk kecewa. Berarti bukan otoritas. Berarti Pengakuan. pengakuan Bang Handi. Cuman Jadi pengakuan kesimpulan- aja tapi. Jadi kesimpulannya gini loh, ya. Pengakuan. Gini loh, izin bang. Jadi kalau Paulus menulis, dia mengaku diutus oleh Yesus. Kalau Lukas menulis, Lukas mengaku diutus oleh Paulus. Kalau Petrus, ya semua saling mengaku saja. Tapi yang diakui itu tidak mengakui dia. Nah, itu loh. betul. Itu kira-kira Betul. begitu ya. Betul Bang Handi, betul. Jadi kesimpulannya Cuman hanya aku pengakuan aja. hanya Cuman pengakuan pengakuan saja. sepihak, Itu pengakuan kata sepihak Anda. ini. Ini Paulus mengakui Lukas, Petrus dan murid-murid lain mengakui Paulus kerasulannya. Apa sih ini? Eh, Saya nggak tanya Anda itu, saya pernah tanya Anda di mana. balikan. Saya nggak tanya Bukan itu, saya diri tanya. sendiri. Saya nggak tanya Pengakuan ada itu. saksinya. Saya nggak tanya itu, saya tanya di mana Lukas diberikan otoritas untuk menulis kisah para rasul oleh Yesus, di mana ayatnya? Saya sudah Paham. katakan tadi dari pengakuan para murid. Saya nggak tanya pengakuan, saya tanya otoritas. Aduh, ke otoritas tuh kayak gini loh, bro, otoritas kayak gini loh. Nih ya. Kalau yang punya otoritas itu ya Tuhan. Loh, lah ini Tuhanku ngomong ini nih, Tuhanku. Hai orang-orang yang beriman, Tuhanku nih ya. Hai orang, dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jadi ada 3 otoritas yang ada. Allah menyuruh menaati Allah menyuruh menaati Rasulullah. Di situ Bang. Itu di mana? Anisa 59. Ya, itu Anisa Anisa. 59. Berarti tulisan Anisa itu. Loh, kok tulisan Anisa?
Ya iya, karena Anissa itu harusnya Muhammad. Harusnya Muhammad. Jangan dibawa bodoh, jangan dibawa bodoh. Karena dia kan begitu Kucluk. cara main Anda. Ya udah, Oh, udah, berarti cukup. kejadian, kalau kejadian yang nulis kejadian. Ya Gitu. itu cara main Anda tadi. Ya enggak, kalau di sini Ini kan kamu tulisan bilang Anissa Paulus. ini terus yang nulis adalah Anissa, berarti kalau kejadian yang nulis kejadian. Gitu. Ya. Kitab kejadian itu yang nulis kejadian gitu. Ya saya tanya siapa yang itu Anissa itu Enggak, siapa? jawab dulu. Jawab dulu. Yang nulis kejadian Tidak, kejadian enggak. berarti. Yang jadi kejadian Musa. Saya tanya kan. Makanya itu. Saya Nah, tanya makanya siapa itu. Anissa? Siapa nulis Anissa itu? Banyak Yang menulis ini sahabat Nabi lah. sahabat Nabi, Ya, apa namanya? Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Banyak. Ya apa namanya? Banyak. Coba satu spesifik dulu. Masa semua yang Ah, menulis ini kasih. Anissa ini, oke, Anissa kita sepakat dulu bahwasanya Anissa ini Quran bukan Bible. Sepakat? Iya, Quran itu. Anissa ini menggambarkan. Ya Quran, oke, Quran. Quran ya, oke, sepakat kita Quran. Kita kasih, kita kasih. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Al-Quran ya, bukan Bible ya. Al-Quran. Iya. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid, dan Said bin Sabit. Tuh, jelas. Siapa Ya, yang nulis selesai. Anissa? Saya bilangnya Mas ampa-ampanya satu semua. Ini gimana? Iya, Sini Al-Quran. Al-Quran Dan ditulis siapa yang semuanya. nulis Anissa? Semua, bukan cuma Anissa, bukan cuma Anissa. Iya, kan tadi kan Anissa harus jelas itu. Yo, Kalau itu lengkap, bukan cuma Anissa, lengkap semua, cukup, bukan Kak. cuma Anissa. Berarti nggak tahu dari keempat Bang Ardian sama ini Anda, Bang Ardian saya diskusi sama batu mati. gitu. Wah, Ini aja. kucluk, Cukup ya, bro kucluk. ya. Saya tanya lagi Kucluk. siapa itu yang keempat itu? Kamu dari Kucluk. tadi ditanya, Apakah dari kamu Quran tadi atau dari kita tadi mereka? ditanya sama Bang Ardian, saya tak satu pun kau Anda kan nggak sanggup jawab. jawab kan? Giliran udah dijelaskan kamu nggak ngerti. Anda sanggup Bertanya jawab, kan? dijelaskan nggak ngerti. Ditanya minta dari menjawab Tuhan nggak Anda. ada jawaban. Gimana Yang kamu tadi ini bro? Anda bahwa Host mana hostnya ini tidur ini nggak ada moderator kita nggak bisa memute ini host. Udah saya mute Bang Adi. Ya, gitu loh. Saya mute. Ada Bang Ardi moderator. Ya, sorry. Anda itulah Udah, otakmu kosong, percuma nggak bisa jawab. Jadi gini aja pertanyaan sederhana loh bro ya. Ini saya baru masuk nih. Pertanyaan sederhana itu. Lukas menulis itu berdasarkan informasi dari mana? Silakan. dulu yang keempat itu siapa yang memberikan otoritas sama mereka? 1, 2, 3 dijawab atau tidak? Lukas itu menulis berdasarkan informasi dari mana? Saya sudah katakan Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? awal. Anda baru masuk Anda. Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? Jawab dulu pertanyaan saya tentang Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? jawab dulu pertanyaan saya itu. 1, Anda 2, menanyakan dulu. 3, Bisa dijawab. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enggak bisa. 9 nih. Lukas menulis berdasarkan Siapa yang informasi memberikan dari mana? otoritas? Sama keempat penulis tadi itu yang kalian sebut itu Said Oke, itu. selesai. Selesai kan? Oke, Begitu mantap. aja daripada diskusi sama dinding. Itu aja selesai. Ngapain repot orang kayak gitu dipiara? Ya, biar Selesai, malu dia. Kan kita Gitu. permalukan. Jadi gini loh, jadi terangkan. Al-Quran itu ditulis oleh sahabat. Setelah sahabat menulis, sahabat lagi mengulangi tulisannya. Wahai Rasulullah, apakah tulisan saya ini benar? Rasulullah menjawab, benar. Ditulis terus begitu. Jadi Al-Quran ditulis masih Nabi Muhammad SAW masih hidup, dikonfirmasi sedetail-detailnya sampai sekarang yang kita pegang ini. Itu kalau mau berdasarkan tulisan. Tapi Al-Quran itu lebih validnya adalah bersifat hafalan. Ya, Nabi menghafal, sahabat menghafal, kita ini juga sebagian menghafal, sholat menghafal. Kalau mereka ini tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini yang bisa menghafal Bible. Tidak ada satupun murid Yesus yang bisa menghafal Bible. Karena itu, untuk mengumpulkannya kembali, mari kita mencari jejak-jejak yang tersisa. Setelah dicari, ditemukanlah beberapa bentuk-bentuk itu atau artikel-artikel itu ada yang berbentuk ATM. Kemudian dibawalah ke Roma. Jadi penjajah ini membawa ke Roma. Di sanalah di kanon dipilih dan dipilih kira-kira yang mana memenuhi syarat.
Makanya antar penulis banyak yang bentrok. Setelah ditulis, selesai ditulis, setelah di kanon, kemana mereka mengadu? Kemana mereka minta validasi benar adanya atau tidak? Sedangkan tokoh yang ditulis, tokoh yang diceritakan sudah tidak ada di sekitar mereka. Apakah ini bisa dipercaya? Tentu tidak. Makanya Lukas hanya menulis berdasarkan penelitian, menanyakan saksi-saksi. Paulus menulis sebagaimana dia ingin mengajar di Galatia, di Efesus, Roma. Jadi tulisan-tulisan Paulus bukan untuk orang Indonesia, tapi tulisannya ditujukan kepada tertentu, kepada jemaatnya di Galatia, kepada jemaatnya di Roma, Efesus, dan seterusnya. Tidak ada kepada jemaatku yang ada di Indonesia. Paulus menulis berdasarkan apa? Berdasarkan inspirasinya sendiri. Bayangkan kalau seorang terpidana sudah ingkrah 2 tahun di dalam bilik penjara, dia menulis surat. Suratnya isinya apa? Ya berbagai macam bentuk. Apakah seorang narapidana menulis surat kemudian divalidasi menjadi sebuah kitab suci? Hanya akal mati yang bisa percaya ini. Oke? Belum lagi yang lain-lain. Matius tidak bisa dikonfirmasi bahwa Matius lah yang menulis Matius. Kenapa? Ada 2 Matius. Sebagaimana Matius berjalan menemukan Matius di rumah cukai. Belum lagi Yohanes 1 nomor 1. Sebelum Yohanes hidup di muka bumi, himna Platonis Yunani sudah ada di muka bumi, dipakai untuk ajaran pagan. Dirubah katanya dari kata berasal menjadi adalah. Kemudian diinkulturasi, diplagiat masuk ke Nusantara supaya berbau ke Islam-Islaman agar mudah untuk dipakai tepu-tepu. Bungkusnya tadinya Bible dirubah menjadi Alkitab. Tadinya Theos dirubah menjadi Allah. Tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul. Dan seterusnya supaya berbau ke Islam-Islaman. Tapi isinya pagan. Kalau mereka tidak membungkus secara ke-Islam-Islaman, saya rasa ini tidak akan pernah laku diterima oleh orang yang normal. Untuk itu, tugas kita adalah membongkar bungkus itu, menguliti bungkus itu, agar bungkus ini kelihatan di dalamnya bahwa inilah ajaran Kristen sebenarnya. Yang itu apa? Yaitu konsep Trinitas. Yang konsep ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Supaya konsep Trinitas ini terbungkus rapi bisa dijual, dialah membawa Alkitab sampulnya menyebut kata-kata Allah yang salah penggunaan. Mari kita kuliti mereka 1 kali 24 jam. Jangan beri ampun sama mereka. Kalau dia baik, kalau dia sopan, kami segan. Kalau dia brutal, kita hajar. Intinya adalah kita harus edukasi, motivasi, bukan provokasi. Untuk itu teman-teman, tetap waspada, waspada, dan waspadalah. Mereka mengincar keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, khususnya Indonesia kita. Mereka mengincar agar mereka menjadi Kristen semuanya. Tapi ini hanya cita-citamu coy. Kami apologet Islam Indonesia 1 kali 24 jam menjaga saudara kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.